Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi di channel ini. Marilah kita belajar bersama. Sebelum mulai belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Kegiatan belajar kelas 6, tema 2, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran 1. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Sebelum merdeka, rakyat Indonesia susah dalam memperoleh pendidikan. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Sebelum merdeka, perekonomian itu dikuasai oleh negara penjajah. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Haknya memperoleh pendidikan, penghidupan yang layak, kewajibannya menjaga persatuan, membayar pajak, dan masih banyak lagi. Kalian bisa amati, ini ada gambar tokoh BM Dia. Di sampingnya ada gambar naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Di bawahnya naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang apa sih peran BM Dia. BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Sekarang teks asli tulisan tangan Insinyur Soekarno itu disimpan. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI atau kepanjangannya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tahukah kamu tentang kata baku? Kata baku digunakan dalam situasi resmi, digunakan dalam bahasa resmi, bahasa surat resmi, bahasa pidato kenegaraan, pidato-pidato resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, sekarang itu ada perubahan yaitu PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
Berikut adalah contoh kata tidak baku. Di sampingnya contoh kata baku. Nasihat, kata bakunya nasihat. Apotek, kata bakunya apotek. Cuman, kata bakunya cuma. Bubuk pakai G, kata bakunya bubuk pakai K. Jadwal, kata bakunya jadwal. Ayo pilihlah dari kata-kata berikut yang termasuk kata baku. Yang pertama, aktivitas atau aktivitas. Yang satunya menggunakan V atau menggunakan F. Amfibi atau amfibi. Besok atau esok. Komoditas atau komoditi. Teknologi atau teknologi. Teknologi atau teknologi. Negeri atau negeri. Cabai atau cabai. Jadwal atau jadwal. Silahkan kalian tulis kata baku yang mana. Ya, nanti bisa berdiskusi, bisa dengan ayah, ibu, atau saudara di rumah untuk menentukan kata baku ini. Bacalah tes berikut dalam hati. Belintas adalah tumbuhan semak. Habitatnya tanaman ini adalah di daerah perumah-rumah ya, di dataran rendah. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Bacalah teks berikut dalam hati tentunya ya. Karena kalian sudah kelas 6, harus bisa membaca dalam hati. Kamu akan mendapat informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Silahkan kalian baca. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal. Keong ini banyak hidup di sawah atau rawa-rawa. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan hewan. Adaptasi atau artinya penyesuaian diri makhluk hidup. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Kalian tahu ini tanaman apa? Ini namanya lidah buaya. Memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia, seperti untuk penyembuhan luka bakar. Kalian tahu ini tanaman apa? Nah, ini tanaman bakau. Hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Jadi untuk mengatasi abrasi ya, di daerah pantai ini sebaiknya ditanami tumbuhan bakau. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Tahu gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar cacing tanah. Cacing tanah menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Nah, tahu nggak ini hewan apa? Ini domba ya. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal
ginjal berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Suhu di lingkungan rendah itu maksudnya suhunya dingin, lingkungannya dingin. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Baca informasi berikut. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Silakan dibaca di dalam hati. Ini ada penghasil bahan pangan, sebagai penghasil bahan sandang, sebagai penghasil bahan kerajinan, penghasil pupuk organik, penghasil tenaga. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai bahan makanan, sebagai bahan sandang itu pakaian, sebagai bahan bangunan, sebagai bahan obat, sebagai bahan baku industri, bahan pewarna alami, dan menjaga kualitas air. Kalian baca informasi bacaan ini di dalam hati untuk lebih memahami isi bacaan ini. Nah, sekarang coba untuk latihan di rumah. Pilihlah satu jenis tanaman dan hewan. Amatilah habitatnya. Habitatnya itu tempat hidupnya di mana? Apa di tanah, atau di tempat kering, atau di tempat lembab, atau di air. Itu namanya habitat. Tulislah manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Nama hewan dan tumbuhan satu saja, habitatnya di mana, kemudian manfaat bagi manusia. Silakan kalian tulis jawaban kalian di buku catatan kalian. Itulah kegiatan belajar hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.